Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup membukukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat malam dan salam damai sejahtera bagi Bapak dan Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung radio video internet. Saya mengucapkan selamat beribadah, biarlah damai sejahtera dari surga dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Terpuji nama Tuhan. Untuk memulai ibadah 2 semalam suntuk season kedua, kita nyanyikan dari nyanyian buku tambahan 37, Kami Perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kembali dari awal. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kembali dari awal, mari kita sama-sama berdiri. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kornya, doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kor sekali lagi kita berkata, kami perlukan keajaiban, kami butuhkan sentuhan tangan.
kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu Tuhan pengakuan kami bersama. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Itu sebabnya lanjut pada season kedua. Kami tetap bertelut di bawah kaki-Mu Tuhan. Sungguh-sungguh menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Ampunilah kekurangan kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer kami, seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Linggarjati 7 Medan, dalam negeri, luar negeri, dalam bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi, mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh kami tidak sendiri pada season kedua. Engkau hadir di tengah kami, Engkau menjamah setiap hidup kami. Mujizat pasti terjadi. Terima kasih, lindungi kami. Gedung yang dipakai di sini, di Medan, semuanya Tuhan. Kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir juga di sini di Medan. Saluran internet, listrik, AC, peralatan, semua lindungi dengan darah-Mu. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi Tuhan. Lewat apapun juga kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami semua, Tuhan kuatkan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita akan melanjutkan pujian kita yaitu dari buku tambahan nomor 53, Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan yang terbaik, oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kembali dari awal. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai.
betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, mari kita sama-sama angkat tangan kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Puji nama Tuhan, kita melanjutkan pujian kita yaitu buku tambahan nomor 97. Kau Bapakku yang baik. Kau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku, haleluya Yesus, melewati awan yang kelabu. Engkau buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, haleluya, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik. Puji nama Tuhan, begitulah kehidupan kita saat malam hari ini. Biarlah kita pergunakan doa semalam suntuk ini adalah kemurahan Tuhan. Biarlah kita serahkan semua pergumulan kita. Setetes mata air kita, Tuhan mengerti apa setiap pergumulan kita.
maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita asalkan kita serahkan semua pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita lanjut pujian kita yaitu buku tambahan nomor 6, hidupku berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak pernah di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kembali dari awal. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang ternanti di hadapannya. Dia cipta kau turut gambarnya, sungguh indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Chorus sekali lagi. Hanya bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Terpujilah Tuhan, biarlah lagu ini adalah mengenai kepribadian kita. Jangan kehidupan kita gampang putus asa, kecewa. Karena kita kalau gampang putus asa, kecewa, maka kehidupan kita tidak akan ditolong Tuhan. Tetapi biarlah kita yang sudah kecewa, kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan menolong kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Untuk kita menerima firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar firman Tuhan selalu termaterai dalam kehidupan kita, sehingga firman Allah selalu dipraktikkan dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan, kita nyanyikan dari nyanyian rohani 204, firman sungguh ajaib. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu
sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kembali dari awal, mari kita sama-sama berdiri. Sungguh ku rasa kekuatan-Mu ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di setiap hari, tiang api di malam hari. Kur, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kur, pelayan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Langkahku, bimbing jalanku. Dalam persoalan, firman-Mu sungguh ajaib. Sungguh kurasa, sungguh kurasa kuatan ya Allah, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan di siang hari, tiang api di malam hari. Kur, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Kur, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu ajaib. Kur, sekali lagi kita mengatakan, pimpin langkahku, bimbing jalanku, berilah jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. 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 Haleluya. Kami percaya akan keajaiban firman-Mu mampu mengubahkan kami dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Tuhan. Mampu mengadakan yang tidak ada menjadi ada, yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mampu melakukan apa saja dalam hidup kami Tuhan, sampai kami sempurna seperti Tuhan. Kami banyak persoalan-persoalan, pergumulan jasmani rohani kami. Kami perlu pertolongan, kami perlu keubahan Tuhan. Itu sebabnya nyatakan firman-Mu bagi kami semua pada season yang kedua ini. Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang ada di WR di Jalan Suprapto 2 ABC Medan, Linggarjati 7 Medan, juga yang ada di mana-mana Tuhan, di dalam negeri, luar negeri, yang mengikuti bersama kami saat ini. Urapi semua, mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini Tuhan, firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami benar-benar merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus, air mata, melakukan keajaiban. Keajaiban tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi.
darah Yesus yang berkuasa. Tuhan, tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Puji Tuhan, kita melanjutkan uraian dari Keluaran 19 ayat 10 sampai 15. Tadi secara umum itu menunjuk kesucian, ukuran dari doa penyembahan. Itulah kesucian. Ya. Sekarang kita lihat ada 3 macam penyucian. Ada 3 macam penyucian. Ya. Yang pertama ada 3 macam penyucian. Yang pertama Keluaran 19 ayat 10 sampai 11. Keluaran 19 ayat yang ke-10 sampai 11. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa ini, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Nah ini ya, jadi ini membasuh pakaian dengan darah Yesus tentang pakaian. Ini penyucian masa lalu. Penyucian masa lalu. 3 hari itu menunjuk korban Kristus. Yesus mati, bangkit pada hari ketiga. Jadi ini penyucian masa lalu. Penyucian masa lalu. Sama dengan membasuh pakaian dengan darah Yesus. Membasuh pakaian dengan darah Yesus. Prosesnya bagaimana atau caranya bagaimana? 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat 9. Caranya 1 Yohanes 1 ayat 7 dan ayat 9. Tetapi jika kita hidup dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan. Ya, jadi caranya atau prosesnya yaitu oleh dorongan firman Tuhan, dorongan pedang firman, maka kita bisa mengaku dosa. Itu oleh dorongan pedang firman, maka kita bisa mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Maka saat kita mengaku dosa, maka darah Yesus aktif untuk 2 hal. Darah Yesus aktif untuk 2 hal. Jadi oleh dorongan pedang firman, kita bisa mengaku dosa yang sudah kita lakukan, yang sudah kita katakan, yang sudah kita pikirkan kepada Tuhan dan sesama. Kayu salib, vertikal, horizontal. Maka darah Yesus aktif. Darah Yesus aktif dalam 2 hal. Pertama, aktif untuk mengampuni segala dosa kita. Menutupi segala dosa kita. Darah Yesus aktif untuk mengampuni segala dosa kita. Menutupi segala dosa kita. Sampai tidak kelihatan lagi bekasnya. Darah Yesus mengampuni dosa kita, menutupi dosa kita sampai tidak kelihatan lagi bekasnya. Yang kedua, yaitu aktif untuk menyucikan kita dari segala kejahatan. Tadi ayat 9, menyucikan kita dari segala kejahatan. Istilah saya sama dengan mencabut akar-akar dosa. Mencabut akar-akar dosa. Sehingga kita tidak berbuat dosa lagi. Kita tidak berbuat dosa lagi.
mengalami kelepasan dari dosa. Tidak berbuat dosa lagi sama dengan mengalami kelepasan dari dosa. Jadi noda-noda dosa apapun sudah dihapus oleh darah Yesus. Nah ini seperti pakaian dibasuh. Wahyu 22 ayat yang ke-14. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Jadi ini sama. Saudara, waktu darah Yesus membasuh dosa kita sampai tidak ada bekasnya, mengampuni, kemudian saudara mencabut akar dosa, kita tidak berbuat dosa lagi, mengalami kelepasan dari dosa. Itu darah Yesus di Wahyu 22:14, darah Yesus membuat pakaian kita menjadi putih. Darah Yesus membasuh pakaian kita menjadi putih, menjadi putih untuk dapat kembali ke Firdaus, untuk bisa kembali ke dalam Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai. Dan kita bisa makan buah dari pohon kehidupan. Kita bisa kembali ke Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai, dan kita bisa makan buah pohon kehidupan. Kita bisa makan buah pohon kehidupan. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, kita bisa mengerti, membasuh jubah. Darah Yesus membasuh jubah kita, pakaian kita, sampai menjadi putih, ya, untuk bisa kembali ke Firdaus, kerajaan 1000 tahun damai, dan makan dari buah pohon kehidupan. Ini penyucian pertama. Ada 3 macam penyucian. Yang kedua, penyucian yang kedua yaitu di dalam Keluaran 19 ayat 12 sampai 13. Keluaran 19 ayat 12 sampai 13. Kita baca ayat 12 sampai 13. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu. Memasang batas bagi bangsa itu, berkeliling sambil berkata, batas keliling. Jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu, pastilah ia dihukum mati. Pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya. Sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung. Ini yang kedua, penyucian yang kedua. Penyucian masa sekarang ini. Ya, penyucian masa sekarang, masa kini. Jadi 3 macam penyucian. Masa lalu dulu yang sudah dilakukan dosa-dosa, yang sudah dikatakan, yang sudah dipikirkan dosa-dosa. Nah, ini kita harus mengaku kepada Tuhan, kepada sesama. Maka darah Yesus yang aktif, yang masa lalu dibasuh dosa-dosa itu. Sampai pakaian kita putih, masuk Firdaus. Sekarang penyucian masa sekarang, masa kini, yaitu memasang batas. Memasang batas. Penyucian masa sekarang, masa kini. Waktu itu jadi pasang batas sekeliling gunung. Sekeliling gunung dipasang batas. Sekeliling gunung dipasang batas. Nah, itu memasang batas. Ini penyucian masa sekarang, masa kini. Sama dengan memasang batas. Artinya, memasang batas artinya membatasi pergaulan. Membatasi pergaulan atau perjalanan hidup dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Membatasi pergaulan
perjalanan hidup dengan pedang, dengan firman pengajaran yang lebih tajam, pengajaran benar yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Nah, supaya pergaulan, perjalanan hidup kita tidak melanggar ketetapan Allah. Jangan melanggar batas. Nah, jangan melanggar batas, itu batas kesucian. Jangan dilanggar, kalau keluar melanggar kesucian. Melanggar ketetapan Allah berarti berdosa. Ya, nah, itu semoga kita bisa mengerti supaya pergaulan maupun perjalanan hidup kita tidak melanggar ketetapan Allah. Ya, nah, melanggar ketetapan Allah sama dengan berbuat dosa. Melanggar ketetapan Allah sama dengan berbuat dosa. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4. Melanggar ketetapan Allah, melanggar hukum Allah itu sama dengan dosa, berbuat dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran, nah, melanggar batas. Pelanggaran terhadap hukum Allah. Pelanggaran terhadap hukum Allah atau ketetapan Tuhan. Nah, hukumannya tadi kalau melanggar batas di ayat yang ke-12 ayat 13 ya. Kalau melanggar batas 12 ya, pastilah ia dihukum mati, bagian terakhir. Pastilah ia dihukum mati. Nah, ini melanggar batas, melanggar ketetapan Tuhan, hukum Tuhan sama dengan berbuat dosa. Maka hukumannya adalah mati, yaitu matinya gimana ini? Hukumannya adalah mati, yaitu hukumannya adalah mati, yaitu pertama dilempar batu sampai mati. Yang pertama dilempar batu sampai mati. Dilempar batu sampai mati. Nah, itu hukumannya yang pertama. Dilempar batu sampai mati. Ayat yang ke-13. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya sebab pastilah ia dilempar dengan batu sampai mati. Dilempar dengan batu. Ini hukumannya mati, yaitu dilempar batu sampai mati. Batu keras. Keras. Ya, batu itu keras. Ya, keras hati. Jadi orang yang suka melanggar firman Allah, orang yang suka melanggar firman pengajaran yang benar, hatinya makin keras. Jadi orang yang suka, kalau lain kalau jatuh satu kali melanggar, aduh ampuni, lain. Tapi kalau orang yang sudah biasa terus melanggar, suka melanggar, berulang-ulang melanggar, firman pengajaran yang benar itu, maka hatinya semakin hari semakin keras. Sampai tadi mati, sampai mati hati nurani. Mati hati nurani. Hati nuraninya. Sama dengan apa itu mati hati nuraninya? Tidak merasa bersalah. Tidak merasa bersalah. Bahkan merasa benar sekalipun sudah bersalah. Nah, ini yang bahaya. Ini orang yang suka melanggar akhirnya keras hati. Hatinya tambah keras sampai mati hati nuraninya. Mati hati nuraninya, yaitu tidak merasa berdosa, tidak merasa salah, tidak merasa berdosa, malah merasa benar. Sekalipun sudah bersalah, berbuat dosa, sekalipun sudah berbuat salah, berbuat dosa, malah menyalahkan orang lain juga. Sudah bersalah, merasa benar, malah menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Nah, ini yang bahaya, sudah mati rohaninya. Sudah jelas-jelas salah. Nah, aku begini, begitu menyalahkan orang lain. Dan tidak mau ngaku salah, malah merasa benar, malah menyalahkan orang benar. Nah, itu yang sering kali terjadi hari-hari ini. Bahkan menyalahkan Tuhan, bisa-bisa.
Wah, firmannya itu salah, itu bukan begitu, begini ditafsirkan sendiri. Nah, ini bahaya. Ya, ini harus kita perhatikan baik-baik. Harus pasang batas. Ya, paling aman pasang batas. Jangan melanggar firman. Jangan malah cari-cari keterangan dari mana-mana yang sampai boleh nanti. Yang enggak boleh melanggar batas jadi boleh. Cari dia kemana-mana sampai boleh. Nah, itu banyak terjadi. Ya, Bapak Pendeta Pong ya, satu waktu ya, bergumam di depan saya. Ya, orang minta nasihat. Sudah dinasehati, cari orang lain. Nasihat orang lain. Akhirnya ya, Pendeta Pong bilang tidak boleh. Cari nasihat sampai boleh. Nah, dia lakukan yang boleh. Nah, itu. Ini orang yang sudah mati hati nurani. Bersalah, merasa tidak bersalah. Malah merasa benar, bahkan menyalahkan orang benar, menyalahkan Tuhan. Sudah mati. Seperti dilempar batu, sudah mati. Keras hati. Lalu kedua, dipanahi sampai mati. Ayat 13, dipanahi sampai mati. Nah, saudara, ini jadi jantung hatinya yang dipanah. Nah, dengan panah api si jahat. Saudara, jantung hatinya dipanah dengan panah api si jahat. Efesus 6 ayat yang ke-16. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Efesus ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, itu batas. Perisai iman dia firman, batas firman, itu perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Ya, saya tadi mau tambahkan sedikit, orang yang suka melanggar firman hatinya makin keras yang pertama itu sampai mati. Juga yang menyetujui loh, hati-hati. Hati-hati juga yang menyetujui, hati-hati. Menyetujui itu keras hati juga, sudah tahu salah, dia memang tidak berbuat, bukan dia yang berbuat. Mengenai masalah apa saja, masalah pekerjaan, masalah itu jelas salah pekerjaannya umpama korupsi, tapi yang menyetujui juga sama, kena juga. Biar dia tidak berbuat tapi menyetujui kena juga. Sama keras hati juga. Nah, kalau dia lembut, dia tolak. Nah, dia tolak. Nah, seorang meminta nasihat, bagaimana begini? Jangan, harus berani. Oh, biar di keluarga begini terserah. Yang penting pasang batas, harus berani. Baik, terima kasih. Ada harapan. Nah, Tuhan tolong, jangan. Biar itu anak, biar itu kakak, adik, kalau melanggar batas jangan. Om, tante, siapa sih? Kalau melanggar batas jangan ikut-ikut, jangan menyetujui. Jangan ikut-ikut. Jangan menyetujui. Nah, semoga kita bisa mengerti. Tuhan tolong. Kemudian dipanahi sampai mati, jantung hatinya dipanah dengan panah api si jahat. Panah api si jahat, hati-hati. Dosa-dosa kejahatan dan kenajisan. Dosa Babel itu yang dipanahkan tiap hari, tiap saat. Tidak tiap saat. Dosa kejahatan dan kenajisan. Sampai puncaknya dosa itu. Dosa Babel yang dipanahkan tiap hari. Sehingga selalu merasa tidak puas. Kalau hatinya sudah dipanah, jantung hatinya dipanah dengan panah api si jahat, itulah dosa kejahatan dan kenajisan, dosa Babel, maka hatinya tidak pernah merasa puas. Hatinya tidak akan pernah merasa puas. Hatinya tidak akan pernah merasa puas. Itu selalu bersungut, ngomel, bergosip dan lain-lain. Sampai dia enjoy dalam dosa-dosa Babel itu. Jatuh dalam dosa Babel, enjoy dalam dosa Babel. Sudah tidak mau keluar lagi. Dia jatuh dalam dosa Babel sampai enjoy dalam dosa Babel. Itu menuju mati rohani itu. Menuju kematian kedua di neraka. Selamat. Menuju kematian kedua di neraka.
menuju kematian kedua di neraka. Nah, ayat 13b, nah ini memasang batas penyucian masa sekarang, membatasi pergaulan perjalanan hidup dengan firman pengajaran yang benar, yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Jangan dilanggar itu. Baca Alkitab, jangan dilanggar, jangan katanya si A, si B, jangan. Baca Alkitab, jangan dilanggar semua. Ya. Nah, kemudian masih ada kesempatan. B, hanya apabila tidak dibiarkan hidup sudah, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung. Hanya bila sangkakala berbunyi panjang, maka mereka boleh mendaki gunung. 13b, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, maka mereka boleh mendaki gunung. Ya, sangkakala berbunyi panjang. Ya, itu saja. Sangkakala berbunyi panjang. Sudah sering diterangkan, kalau meniup sangkakala ini berulang-ulang. Nah, itu panjang sabarnya gembala, panjang sabarnya Tuhan terutama, lewat seorang gembala. Ya, jadi bunyi sangkakala berbunyi panjang sama dengan atau artinya firman pengajaran yang benar, yang keras, yang disampaikan dengan setia dan berulang-ulang. Disampaikan secara berulang-ulang, setia berulang, yang merupakan panjang sabarnya Tuhan. Jadi kalau firman diulang-ulang jangan ngamuk. Jangan kritik, jangan marah. Oh, aku ditembak-tembak terus. Enggak ada tembak-tembakan. Buktikan kalau saudara tidak masuk, ya begitu juga firmannya. Nah, saudara, aku tidak mau masuk, aku ditembak terus. Ya. Saudara tidak masuk pun ya sama firmannya. Lihat catatan temannya ini sama. Nah, pernah terjadi ini di WR4 Surabaya. Saudara. Nah, terus firman terus diulang. Akhirnya dia 1 kali, 2 kali, 3 kali masuk, diajak oleh keluarga, enggak mau lagi. Loh kenapa? Ya cuma aku yang dihantam terus, apa itu. Nah, sudah enggak masuk-masuk. Enggak ada dia pinjam catatan. Nah, rindu juga mungkin baru dengar pengajaran. Loh iya aku enggak masuk ya anjing babi ada. Ya. Ada. Jadi dari situ dia sadar, oh bukan. Karena ada aku hadir firman ini. Aku tidak hadir pun ya ada, ya tetap. Tidak ditambah dikurang. Akhirnya dia sadar masuk. Ya, begitu. Kalau diulang-ulang itu seperti meniup meniup sangkakala tadi 13b. Nah, meniup sangkakala berbunyi panjang. Berbunyi panjang dan diulang-ulang. Itu panjang sabarnya Tuhan. Merupakan panjang sabar Tuhan. Untuk apa? 2 Timotius 4 ayat 2 itu firman pengajar. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ini panjang sabar Tuhan. Juga disampaikan dengan kesabaran seorang gembala. Ya mungkin bertahun-tahun orang bebas dari rokok kadang-kadang bertahun-tahun. Kadang-kadang ada yang 2 kali, 3 kali dengar firman sudah. Ada yang 100 kali, 1000 kali mungkin. Ya sabarnya gembala. Juga panjang sabar Tuhan lewat gembala ya terus diulang-ulang. Sampai lepas. Nah begitu, ngerti ya? Nah itu. Jadi saudaraku sangkakala panjang sabar. Firman yang disampaikan dengan panjang sabar, merupakan panjang sabar, diulang-ulang merupakan panjang sabar Tuhan, disampaikan juga dengan kesabaran, tidak boleh emosi, tidak boleh emosi. Lihat orang, wah merokok terus, jangan merokok, emosi, jangan. Dengan kesabaran, untuk menyatakan kesalahan, untuk menyatakan apa yang salah, menunjukkan dosa-dosa yang tersembunyi. Menyatakan apa yang salah, menunjukkan dosa-dosa yang tersembunyi. Ya, menyatakan apa yang salah, menunjukkan dosa yang tersembunyi. Nah, kemudian tegurlah, menegur, menunjukkan
menunjukkan atau menyatakan dosa-dosa yang tersembunyi, saya tambahi, supaya kita sadar akan dosa-dosa. Nah, itu terus diulang, ternyata salah aku ya, salah berbuat, bukan melawan, begini, begini, jangan. Nah, sampai sadar, seperti Petrus, Simon, adakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. 1 kali dia tidak sadar, 2 kali mulai, 3 kali, aduh sedih hati. Nah ini, mulai dia sedih. Makanya firman harus diulang, menunjukkan, menyatakan dosa yang tersembunyi supaya kita sadar akan dosa-dosa yang tersembunyi. Sadar akan dosa-dosa, menyesal akan dosa, bisa mengakui dosa-dosa itu. Mengakui, dan kita mengalami pengampunan, tidak dihukum, tidak dipanah. Daripada dipanah, daripada dilempar batu, yang lebih baik ngaku. Coba bayangkan hidup itu cuma dilempar batu terus, ya susah hidup itu. Susah betul. Cuma keras dilempar batu atau dipanah, terus. Nah, lebih baik mengaku dosa. Diampuni, sudah, tidak perlu dilempar batu, tidak perlu dipanah, ya enak gitu. Hidup. Kemudian menegur. Supaya kita bisa bertobat, tidak kembali lagi dalam dosa. Menegur dosa-dosa, supaya kita tidak kembali pada dosa, supaya kita bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Tidak ulangi dosa lagi. Banyak kali kita mengulang dosa-dosa itu. Sudah diampuni, mengulang lagi. Makanya perlu firman menegur kehidupan kita. Nah, ini supaya tidak mengulang, kemudian menasehati. Nah, menasehati, tuntunan tangan Tuhan. Nasihat itu tuntunan tangan Tuhan. Tuntunan tangan Tuhan supaya kita hidup benar. Ya, hidup benar. Hidup suci. Nah, itu sampai kepada nasihat. Nah, hidup benar, hidup suci. Kemudian tuntunan, itu masa depan, tuntunan masa depan, berhasil, indah, selesai masalah, jalan keluar, tuntunan, jalan keluar dari segala masalah. Jalan keluar dari segala masalah. Nah, itulah. Ya banyak mengatakan, kalau firman pengajaran tidak ada mujizat. Nah, ya baru sampai menunjuk dosa saja kita sudah marah. Baru diulang dosa sudah marah kita. Ya bagaimana mau mujizat? Diulangi dosa, ayo ngaku, sadar, ngaku, menyesal, ngaku. Nah, kemudian ditegur, ayo bertobat. Dinasihati, ayo dituntun. Sudah terus, jangan belok-belok lagi, hidup benar seperti rel kereta itu. Jangan belok biar ada di situ ada durian, ada emas, jangan belok anjlok. Nah, terus hidup benar, suci. Maka ada jalan keluar dari segala masalah, tuntunan Tuhan. Ada masa depan berhasil, indah, itu firman pengajaran. Nah, ini masih ada kesempatan. Kalau hidup kita sekarang ini bagaikan dilempar batu keras, bagaikan dipanah, terus enjoy dalam dosa, kena panah. Nah, pada kesempatan pagi ini season yang kedua, ayo masih ada bunyi sangkakala, ya bunyi sangkakala yang berbunyi panjang sabar Tuhan, diulang-ulang dengan kesabaran, dengan setia, dengan kesabaran oleh seorang gembala, untuk menunjuk dosa, untuk menegur, untuk menasihati, supaya semua bahagia, ada jalan keluar, ada semua, ada masa depan berhasil. Daripada kita melanggar batas, melanggar terus, sebentar lagi dilempar batu, rasanya melanggar batas, buktinya enak, bagaimana, tapi sebentar lagi lempar batu, dipanah terus, susah hidup. Juga yang menyetujui loh. Kalau sudah salah menyetujui, dia dilempar batu juga.
ikut menanggung. Nah, itu ya, Tuhan tolong kita semua. Jangan menyetujui. Ya. Jangan ikut ambil bagian orang. Nah, itu sebenarnya kita ketawa aja sudah salah. Ada orang umpama suatu menipu temannya secara bergurau. Oh, di situ enggak ada. Ketawa itu sama menyetujui. Padahal temannya di sana. Di mana teman? Situ. Sampai cari keliling-keliling kita. Itu sudah menyetujui. Sama. Menyetujui. Tidak boleh juga. Menanggung. Tuhan tolong ya. Tuhan tolong. Jangan, harus tegas hari-hari. Harus tegas. Biar itu orang tua, biar itu anak, biar itu kakak, adik. Jangan. Oh enggak, aku enggak mau. Enggak mau. Nah, begitu. Nah, Tuhan tolong. Nah, kalau sudah kita menerima teguran, nasihat, firman yang keras, yang panjang. Kalau kita menerima bunyi sangkakala yang berbunyi panjang, teguran dan seterusnya, maka kita bisa hidup dalam kesucian. Kita bisa disucikan sehingga boleh naik gunung. Nah, tadi ya, kalau bunyi sangkakala panjang, maka kamu boleh naik gunung 13b. Baru boleh naik gunung. 13b tadi, Keluaran 19. Ya, hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung. Kita boleh naik gunung. Apa naik gunung tadi? Gunung penyembahan. Kita boleh naik gunung penyembahan. Ayo. Season kedua ini, ayo naik gunung lagi. Apapun yang kita hadapi, naik gunung aja. Nah, gunung penyembahan. Asal penerima sangkakala yang berbunyi panjang. Itu firman pengajaran merupakan batas bagi kita yang diulang-ulang. Sampai kita sadar, sampai mengaku dosa, sampai bertobat ditegur, sampai dituntun oleh Tuhan. Hidup benar. Kita menerima itu. Berarti kita hidup dalam kesucian, sehingga kita boleh mendaki gunung penyembahan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Ya. Matius pasal 17 ayat 1 dan 2. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Nah ini. Ya, biarlah pagi ini kita naik gunung, apapun keadaan kita. Naik gunung penyembahan. Jangan tidur ya. Ayo berjuang. Ya. Nah, yang masih sudah begini ambil air nanti pok. Nah, itu saya berjuang ya, rugi. Ayo naik gunung, bukan tidur, naik gunung kita ya, gunung penyembahan. Kita bisa menyembah Tuhan, memandang wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari, sehingga kita mengalami mujizat terbesar, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Wajah itu hati. Hati, bagaikan sinar matahari wajahnya. Hati yang menyinarkan matahari. Hati yang terang, yang tulus, ikhlas. Itu seperti bayi. Nah, ini pembaruan. Memandang wajah Yesus bagaikan sinar matahari. Wajah itu hati. Kita mengalami pembaruan. Hati. Pembaruan manusia daging menjadi manusia rohani, yaitu hatinya dibarui menjadi hati yang tulus, yang terang-terangan, jujur, tulus. Hati yang jujur, tulus, ikhlas, seperti seorang bayi yang hanya menangis kepada Tuhan. Sudah, apa saja keadaan kita pada kesempatan pagi ini. Saya juga menghadapi ini, dalam jasmani menghadapi ini, bangunan dalam rohani, kunjungan dan lain-lain, masih belum masalah jemaat, masalah macam-macam. Yang masalah dosa, masalah sakit, masalah macam-macam juga. Mau bisa apa? Naik gunung, memandang wajah Yesus yang bersinar bagaikan matahari. Terima pedang firman, terima bunyi sangkakala yang memang diulang-ulang sampai kita bisa
tinggalkan dosa, hidup suci. Kita naik ke gunung, memandang wajah Yesus, bersinar bagaimana. Kena kepada kita berubah, manusia daging, manusia rohani. Mulai hatinya, wajah itu hati yang diubahkan. Yaitu hati yang jujur, tulus, ikhlas. Seperti bayi. Kita berubah menjadi bayi yang hanya menangis kepada Tuhan. Bayi yang menangis kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong kita. Hanya menangis, mengulurkan tangan, ya, berseru, berserah kepada Tuhan. Bayi menangis. Setetes air mata dilihat oleh Tuhan pagi ini. Sementara orang tidur semua, kita meneteskan air mata. Oh, sangat menarik. Belas kasih Tuhan. Amin. Sangat menarik. Belas kasih. Mungkin suami kita tidur, istri tidur, anak, orang tua tidur. Kita bergumul malam ini. Setetes air mata untuk kita, untuk mereka mungkin. Mungkin bergumul untuk suami. Suamiku Tuhan. Mungkin pekerjaannya, mungkin dosanya, mungkin apa. Bergumul untuk anak kita, bergumul untuk siapa saja. Saya untuk sidang di mana, setetes air mata. Tuhan lihat kita. Amin. Tuhan lihat. Tuhan akan ulurkan tangan belas kasihnya juga kepada kita. Nah, untuk apa? Terakhir di dalam Yesaya 46, kitab Nabi Yesaya 46 ayat yang keempat, ayat yang ketiga mulai. Dengarkan aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang yang kudukung sejak kandungan, kujunjung sejak rahim. Ini bayi-bayi. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya, aku mau menanggung kamu terus, aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Ayo Tuhan ulurkan tangan belas kasih untuk menggendong bayi-bayi yang menangis. Menggendong bayi yang menangis. Memeluk kita, bayi-bayi yang menangis. Hasilnya, pertama, aku mau menanggung kamu terus. Aku mau menanggung kamu terus. Nah, Tuhan bertanggung jawab atas hidup mati kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup mati kita. Nah, matinya bayi ini. Seperti ibu tanggung jawab. Kalau bayi mati, ibunya yang ditangkap. Dilihat sama polisi. Oh, ini mati apa ini? Ya, matinya ada di mana? Ada di ember penuh air, mati di situ. Oh, ibunya kena. Ibunya kena. Ini sengaja dibunuh atau bagaimana? Nah, ini Tuhan menentukan hidup mati kita. Amin. Bertanggung jawab atas hidup mati. Artinya tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk memelihara kehidupan kita yang kecil tak berdaya. Sanggup memelihara kehidupan kita yang kecil tak berdaya di tengah dunia yang sulit. Kita dipelihara sampai zaman antikris nanti berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Tuhan pelihara kita secara kelimpahan, mengucap syukur sampai mengucap syukur. Itu jasmani. Secara rohani Tuhan juga sanggup, tangan belas kasih Tuhan sanggup memelihara kita secara rohani, yaitu kita tetap hidup benar, hidup suci. Hidup benar, hidup suci. Nah, ini bayi-bayi dipelihara supaya tetap hidup benar, hidup suci. Kotoran-kotoran bayi tidak bisa membuang kotorannya, ya Tuhan yang buang. Hidup benar, hidup suci. Dia yang bertanggung jawab. Aku menanggung kamu. Terus tadi, mari ayatnya, ya aku menanggung kamu terus. 2, aku mau memikul kamu. Aku mau memikul kamu. Aku mau memikul kamu. Artinya, aku memikul segala beban berat, letih lesu, susah payah, air mata, semuanya dipikul oleh Tuhan di kayu salib. Ya, sehingga kita merasa damai sejahtera. Letih lesu, beban berat, semua apa, serahkan pada Tuhan. Sehingga kita merasa damai sejahtera. Enak ringan? Ini langkah pertama, dipikul, buktinya dipikul oleh Tuhan. Sudah bisa damai. Oh, masalah belum selesai, tidak ada masalah. Tapi kita sudah bisa menyerah.
damai sejahtera, enak, ringan. Serahkan pada Tuhan. Nah, langkah kedua, selesai. Tangan belas kasih Tuhan menyelesaikan semua masalah yang mustahil bagi kita. Melakukan apa yang bayi tidak bisa lakukan. Menyelesaikan segala masalah yang mustahil bagi kita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya. Kemudian tadi ya menyelamatkan kamu, memikul kamu, juga memberi masa depan, tangan belas kasih Tuhan. Memberi masa depan berhasil indah. Nah, itu semua dikerjakan kepada bayi-bayi kita semua. Dan terakhir, aku akan menyelamatkan kamu. Tangan belas kasih Tuhan sanggup menyucikan, mengubahkan kita sampai sempurna. Keselamatan penuh, sempurna seperti Yesus. Sempurna. Hanya menyeru haleluya, hanya menyembah haleluya untuk menyambut, tidak salah dalam perkataan, hanya menyeru haleluya untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Masuk kerajaan 1000 tahun sudah tadi, yang pertama tadi masuk kerajaan 1000 tahun, penyucian tadi. Nah, kemudian kita masuk Yerusalem baru, gunung, kota di atas gunung yang tinggi. Naik gunung penyembahan sampai naik gunung Yerusalem baru. Kekal selamanya. Wahyu 21 ayat 9 sampai 10 itu mempelai wanita gunung yang tinggi. Datanglah seorang ketujuh malaikat, lalu ia berkata, mari ke sini, aku akan menunjukkan padamu pengantin perempuan mempelai. Ini kehidupan yang sempurna, mempelai wanita surga. Apa itu? Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas gunung besar lagi tinggi. Ia menunjukkan kepadaku kota kudus Yerusalem turun dari surga, dari Allah. Ya, hanya bayi yang menangis. Menangis kenapa? Kelemahan, kekurangan jasmani, masa depan, kekurangan, kelemahan rohani. Aduh, banyak kotoran-kotoran kita yang belum dibersihkan. Ayo menangis. Biar tangan Tuhan, tangan belas kasih diulurkan, menggendong kita, beres semua, menanggung kita, memikul kita, sampai menyucikan, mengubahkan, sampai sempurna, menyelamatkan, sampai ke gunung Yerusalem baru. Tuhan memberkati kita semuanya. Yuk, ketika aku lemah, apa keadaan bayi, serahkan pada Tuhan. Hanya lemah, tak berdaya, menangis hanya kepada Tuhan. Dimanapun kita berada, yang bisa berlutut, yang tidak bisa duduk saja, tidak apa-apa. Mari, ketika aku lemah 105, best. Ketika aku lemah, Dia datang. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu, Dia ada. Ketika aku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Ketika aku lemah, ketika aku lemah, Dia datang. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku jatuh, Dia angkat. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku sakit, Dia sembuhkan. Ketika aku perlu, Dia ada. Ketika aku perlu, Dia ada. Bayi menangis, Dia ada. Kur. Yesus, ku cinta Kau.
Yesus ku puji kau. Yesus ku puji kau. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku sembah kau. Yesus ku sembah kau. Yesus ku cinta kau. Ku cinta kau. Yesus ku puji kau. Yesus ku serahkan hidupku. Yesus ku sembah kau dengan hanya bayi-bayi yang menangis setetes air mata Tuhan lihat. Haleluya. Lagi. Haleluya. Kasih Tuhan lebih dari semua, lebih dari suami, istri, anak, orang tua. Haleluya. Jangan ikut-ikut yang salah. Haleluya. Yesusku serahkan hidupku. Haleluya. Yesusku sembah kau. Sekali lagi, Yesusku serahkan seperti bayi menangis. Haleluya. 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 Jangan tidur, tapi bayi yang menangis, bukan bayi tidur. Bayi yang menangis kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Tidak akan pernah berhenti sebelum Tuhan berbelas kasih. Haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Haleluya, 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 haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Ya Allah, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, Yesus, haleluya. Kami tidak bisa apa-apa. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Yang ada hanya kelemahan, kekurangan jasmani, rohani, rumah tangga, pelayanan.
hanya seperti bayi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yalawasa, 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 yalawasa. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami nak mampu Tuhan. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka. Ya laka. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya laka. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tak mampu, tak bisa apa-apa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya laka. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Kami hanya menyembah Engkau Tuhan. Oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawaka. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami tak mampu apa-apa Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami tak mampu apa-apa Tuhan. Oh, haleluya. Ya laka. Ya lawasa. Kami menyembah Engkau Tuhan.
Yesus, haleluya. Yalabasa, yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa, yalabasa. Yalabasa, yalabasa. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, yalabasa, yalabasa. Haleluya, Yesus, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kami mohon belas kasih. Haleluya. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yesus, haleluya. 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 Kami hanya menyembah Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yalawasa, yalawasa. Oh, kami hanya bayi-bayi yang menangis Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Bapak-bapak, ibu, kaum muda semua Tuhan. Haleluya. Hanya bayi menangis, tak mampu dalam pergumulan kami masing-masing. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami hanya menyembah Engkau. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya.
Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami tidak mampu apa-apa Tuhan. Haleluya. Kami menyembah. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ya la wasa ya la waka. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ya la wasa ya la waka. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya. Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu tetesan air mata kami Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Kami tak mampu apa-apa Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Oh, biar mujizat-Mu terjadi, Engkau menggendong kami Tuhan. Oh, Engkau menggendong kami, Engkau menanggung kami, tanggung jawab Tuhan. Oh, hidup mati kami dalam tangan-Mu Tuhan, bukan dalam tangan yang lain Tuhan. Oh, haleluya. Yesus, bukan dalam tangan penyakit dan lain-lain Tuhan, dalam tangan-Mu semua. Haleluya, Engkau memikul beban-beban kami. Oh, letih lesu kami, beban berat. Kami damai sejahtera. Oh, haleluya. Engkau menyelamatkan, menyempurnakan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya,
gendong kami, peluk kami semua Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Peluk kami dimanapun kami berada Tuhan, haleluya. Haleluya. Mereka yang tidur mungkin saat ini Engkau jamah juga, ramah juga Tuhan, haleluya. Sidang jemaatmu dimanapun berada, ramah, pagari batas juga Tuhan, pasang batas juga Tuhan, semuanya sampai menjadi bayi-bayi Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan tolong waktunya Engkau menggendong bayi-bayi Tuhan. Sekian lama kami sudah menangis mungkin Tuhan. Biar pagi ini menjadi waktunya Tuhan menggendong bayi-bayi. Oh, haleluya, haleluya. Tolong sidang jemaat Tuhan, haleluya. Ampuni kekurangan hamba Tuhan sebagai gembala. Jangan menjadi penghambat Tuhan, haleluya. Imam-imam juga, oh, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya laka, ya laka, ya laka, ya laka, oh, ya laka. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya laka, kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Engkau baik bagi kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Jika Engkau menggendong kami bayi-bayi Tuhan, Engkau melakukan apa saja Tuhan, yang tidak bisa kami pikir kami lakukan. Haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang Kau baik bagi kami semua. Terima kasih Kau baik. Terima kasih Tuhan. Hanya bayi-bayi yang berseru berserah kepada. Terima kasih. Ketika ku lemah, Dia datang. Ketika ku jatuh, Dia angkat. Kita bangkit berdiri bersama-sama dimanapun berada. Ketika ku sakit, Dia sembuhkan. Ketika ku perlu, Dia ada. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku puji Kau. Yesus, ku serahkan hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Dengan tundukkan kepala. Hanya bayi-bayi yang digendong tangan Tuhan. Jangan ragu-ragu sampai kita bisa digendong Tuhan. Hidup suci. Sungguh-sungguh Dia bisa melakukan apa saja. Lebih mudah dari membalik telapak tangan Dia bisa lakukan. Haleluya. Ini kami hanya kelemahan, kekurangan Tuhan. Yesus, ku serahkan hidupku. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Bukan kebiasaan tapi ketidakmampuan, penyerahan sepenuhnya. Yesus, ku serahkan hidupku. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita sembah Dia. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Ulurkan tangan-Mu. Waktunya Engkau menggendong bayi-bayi, melakukan semua bagi kami, dimanapun kami berada. Haleluya. 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 Haleluya.
Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Mujizatmu terjadi Tuhan. Oh, haleluya. Mujizatmu terjadi Tuhan. Terima kasih. Sampai kesempurnaan. Haleluya. Sampai kesempurnaan kami. Naik gunung Yerusalem yang baru. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Engkau baik bagi kami semua. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat gembalakan kami semua Tuhan. Sidang jemaat semua Tuhan tolong dimanapun berada Tuhan tolong. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Baik di sini WR4 Surabaya, Suprapto, 2 BC Medan, Patra Kuningan, 14 Jakarta. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran benar di dalam negeri, luar negeri. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman 3 macam ibadah pokok. Sungguh merasakan jamahan tangan Tuhan mengubahkan, memuaskan, menolong kami. Menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami Tuhan. Membimbing kami hidup benar, suci, sempurna. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa datang kepada Tuhan. Balaskan berkat, berlipat kali ganda. Buka firman, urapi, curahkan kasih-Mu setiap ibadah kami. Menggairahkan kami setia. Berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan. Juga kebaktian sekolah minggu, tolong juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, memberkati juga. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang apapun. Buka jalan, kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepada-Mu Tuhan. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, jamaah semua. Kau muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah pengajaran benar, beri ketabahan, beri masa depan berhasil indah. Ibu yang hamil beri kesehatan, bayi ibunya sampai lahir sempurna, keluarga merindu anak, keturunan buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong semua. Yang bekerja berkati, buka jalan Tuhan, tidak ada mustahil. Hutang piutang tolong, butuh rumah tanah, menjual rumah tanah tolong, biar waktunya Tuhan yang menolong semua Tuhan. Yang mencari pekerjaan tolong, yang sekolah kuliah berikan hikmat akal budi dari surga. Nilai-nilai merosot angkat semua, ampuni, tolong semua naik kelas baik, lulus baik semua. Skripsi, tesis, disertasi, gelar profesor tolong, magang semua. Engkau buka jalan semua, mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih pengorbanan anak-anak-Mu, Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda Tuhan. Tolong semua pergumulan Tuhan. Untuk Tuhan pembangunan gereja di sini, buka firman, buka jalan. Tuhan yang mengatur semuanya, Tuhan selesai sempurna nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran benar. Kunjungan, buka firman, buka jalan. Tuhan terjadi gerakan gempar hamba-hamba-Mu. Anak-anak-Mu datang mulai di Medan tolong, dari Medan sekitarnya, dari manapun tolong. Pakai semua menjadi saksi-Mu Tuhan. Juga di mana hari kami tidak mampu juga buka firman, buka jalan tolong. Baik di Serui tolong juga Tuhan di Papua. Baik di Surabaya kami juga tidak bisa apa-apa, buka firman, buka jalan. Tolong di Malaka, di Kuala Lumpur tolong buka firman, buka jalan juga Tuhan. Di Bagan Batu, di Medan, di Jakarta, dimanapun buka firman, buka jalan. Di Jayapura, di Sorong juga Engkau tolong semua. Kami serahkan di Malang juga Engkau tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak mampu apa-apa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Lempinel Kristus ajaib tolong juga Tuhan. Yang lulus tolong, yang di sini tolong, yang akan datang tolong juga. Engkau menyeleksi, Engkau membela, Engkau menolong, buka firman, buka jalan Tuhan. Terima kasih. LGBT Pusat Pengurus beri takut akan Tuhan, jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu, kembalikan pada satu pengajaran benar. Dua, juga Tuhan, tata cara ibadah benar, penyembahan benar seperti sudah kami alami. Tuhan bela, ADRT Tuhan bela juga. Sekian tahun sudah menolong kami, tolong Tuhan. Engkau membela semua. Terima kasih. Demikian juga Tuhan. Pergumulan dalam, Tuhan,
penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet, YouTube, Facebook, bahasa Indonesia, Inggris, majalah mana, urapi semua banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran dalam negeri, luar negeri. Terima kasih Engkau dengar keluh kesah kami, Engkau tolong yang sakit, Engkau jamah. Mungkin ada beribadah saat ini menyembah, mungkin tidur dan lain, Engkau jamah semua Tuhan. Kami serahkan Pak Anton dan kakak-kakaknya Bude, Engkau tolong juga. Bapak Sucipto dan Ibu Tuhan, Engkau tolong. Bapak Ateng dan Ibu juga, Engkau jamah. Ibu Sriwati juga, Pak Apong dan Ibu Christine jamah juga Tuhan. Ibu Silvi Mas Kamin juga, Engkau tolong kami serahkan. Pak Darmono, Engkau tolong. Pak Otniel juga tolong Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Maria, Tante Maria juga, Om Samuel Budianto tolong. Bapak Peter juga, Engkau jamah. Bapak Andi Budianto jamah semuanya. Bapak Siswoco juga, Ibu Maria Suka Enjun, Mariam Suka Enjun di Tuban jamah. Tuhan tolong. Saudari Fani juga papanya jamah juga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan anak Nathanael juga, Pak Gunawan di Semarang, papanya Meli juga, Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih. Saudara juga Bapak Honglai, Tuhan jamah juga. Saudara Hongte, Saudara Johan juga, Saudara Esra, Engkau tolong juga. Ibu Untung juga, Engkau jamah. Ibu Sin, Ibu Himawati, Ibu Juni juga jamah semuanya Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan berkemurahan semua. Tuhan tolong yang juga Ibu Cingcing juga, Engkau jamah Tuhan. Yang tidak disebut nama, Engkau tolong juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong semua. Ibu Edwin juga, Ibu Ruli juga, penglihatan Ibu Sin juga, Ibu Ripka Gunawan juga tolong Tuhan. Neneknya Davin, Ibu Waras juga, kami serahkan. Ibunya Hartono juga, Engkau jamah. Ibu Daryanto, Ibu Titi, Ibu Ari, Ibu Suiji jamah juga. Ibu Jono, Ibu Wike juga, Ibu Emi, Ani, Reni, Indri Pardede juga jamah Tuhan. Antonio juga, Ibu Teti juga, dua anaknya jamah semua. Kami serahkan. Ibu Tik, Ibu Sindoro juga, Pak Matias, anak Grace juga jamah. Bapak Parlin Napitupulu, Bapak Joni, Bapak Rudolf jamah juga Tuhan. Kami serahkan. Bapak Ibu Like Beaver, Bapak Diki Beaver juga, Engkau jamah Tuhan tolong kiranya. Bapak Reinhardt juga, Ibu Kokmi, Ibu Sri, Ibu Kokwa juga, Engkau tolong. Bapak Osiagian dan Ibu, Engkau jamah. Valeri Abraham Purba, Bapak Sagrim, Bapak Nardi, Bapak Ibu Yosef, Mama papanya Pak Indro juga, Engkau jamah semua. Kami serahkan ke dalam tahun. Ibu Daud Yasin, Ibu Dr. Wangintowe juga, Bapak Andoyo juga Tuhan. Ibu Gaul juga, Ibu Rospita Kaki, Engkau jamah semua. Engkau tolong kami serahkan. Ibu Doriana juga, Bapak John Mawa, Bapak Joni lehernya, Engkau jamah. Ibu Eliati juga, Engkau jamah Tuhan. Ibu Sido juga jamah. Ibu Sibarani juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Ibu Parman juga, mantunya juga. Bapak Sunario, Bapak Edi Hawadi, Ibu Vivian juga, Engkau jamah. Ibu Sugianto, Ibu mamanya Untung juga jamah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibu Vivi, Ibu Gaul juga, Ibu Pardi juga, Engkau jamah. Ibu Siktia dan ponaannya juga kami serahkan juga. Tuhan tolong. Ibu Ana dan mamanya juga jamah. Ibunya Sui juga, ibunya Ati juga jamah Tuhan. Tolong semua. Ibu Hendrawati juga jamah Tuhan. Ibu Huta Julu juga Tuhan tolong. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau berkemurahan semua. Kami mohon kemurahan. Ibu Risma Siombing, Remalis Manungkalit, Ibu Rugun, Ibu Ripka, Ibu Dalia Sebayang juga. Engkau jamah. Mamanya Ibu Vera Segala, Ibu Vera Segala juga. Ibu Lisbeth, Ibu Evi, Ibu Lia, Ibu Wati, Ibu Sela dan anaknya Bapak Hendrik di Pineng, Engkau jamah. Ibu Ani Tobing, Ibu Ruspita, Bapak Eli Simatupang dan Ibu juga. Bapak John Samusir, Sidua Reva, Ibu Sortana Pitupulu, Ibu Sirait juga, Sorta Sirait, Ibu Monang juga, Engkau jamah Tuhan. Bapak Poltak, Ibu Doriana Ari dan Dina Panggabian juga jamas. Bapak Siburian, Bapak Rudi, penglihatannya juga. Daniel Simamora, Ibu Tiarma Sitanggang, Renaldo juga tolong. Hendrianto, Henry Nova juga tolong. Pendeta Sianturi Ebenezer, cucu Andrew, cucu Salomo Huta Barat, mamanya Pak Sintong, Bapak Ludin Sitanggang, Engkau tolong Tuhan. Kami serahkan
ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong Susi Mani juga Engkau jamah Tuhan. Terima kasih Dokter Andrew di bagian siap-siapi Engkau jamah juga. Kami serahkan mamanya Pak Anton juga Engkau jamah Tuhan. Bapak Tio Sinhan juga jamah dan lain-lain Tuhan. Semuanya yang tidak disebut nama ampuni kami semua. Juga Tuhan kami serahkan juga Tuhan tolong Ibu Kartini Malau juga Engkau jamah Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga. Hartati Manurung juga kakak ya Ibu Hartati Manurung jamah juga. Ampuni kami, kuasa iblis setan penyakit usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih, apapun persoalan kami, Tuhan tolong semua. Tuhan berkemurahan. Tuhan yang berulang tahun, beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Semua dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selamanya. Satukan nikah kami, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna. Satukan keluarga kami, keluarga Pardede, keluarga Afisid Endru, keluarga Mertes, keluarga Oi Philadelphia. Satu kesatuan, pengajar benar. Ada damai sejahtera, mujizat terjadi. Jika ada yang harus pulang di Malang, di Medan, semua lindungi sertai. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tiba di rumah, selamat sehat, gendong kami semua. Sampai juga kembali beribadah melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Oh terima kasih. Season ketiga Engkau lebih menolong lagi. Buka firman, buka jalan semua. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari 5 detik. 10 detik bayi menangis. Mungkin waktunya Tuhan sudah menggendong kita semua. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Tidak bisa apapun Tuhan. Haleluya. Haleluya, rohani, jasmani, rumah tangga, pelayanan, apa saja tidak mampu, setiap langkah tidak mampu, setiap detak jantung tidak mampu kami Tuhan. Biar tangan belas kasih-Mu yang melakukan. Haleluya. Ya lawasa, haleluya. Tuhan tolong semua, Tuhan berkemurahan. Terima kasih dalam nama Tuhan. Turunkan tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati. Nanti 3/4. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Yang pulang, selamat pulang, hati-hati di jalan. Tuhan beserta.